kita, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Namamu besar dan termulia Tuhan. Kau yang layak kami puji, kami tinggikan, kami agungkan, Raja di atas segala raja. Saat ini kami mendengarkan suaramu Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami dan ajar kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, selamat memasuki tahun 2026. Kiranya di tahun yang baru ini penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa atas kita untuk kita dapat lebih maksimal di dalam semua hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema berpusat pada salib Kristus. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Galatia 5, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Berikut adalah firman Tuhan dalam Galatia 5, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan.
Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam perjalanan iman, ada sebuah bahaya laten yang harus kita waspadai. Kita mengenal salib, kita menghormatinya, kita bahkan memberitakannya. Tetapi perlahan-lahan kita tidak lagi hidup berpusat kepadanya. Makna salib Kristus direduksi hingga menjadi seperti tiket lolos dari penghakiman akhir. Menjadi semacam jalan keluar atau bahkan jaminan masuk surga, tetapi tidak lagi dipahami sebagai pusat kehidupan, sumber pembentukan, dan arah pertumbuhan rohani setiap hari. Sedangkan sebenarnya salib bukan hanya awal keselamatan, melainkan pusat dari seluruh kehidupan setiap orang percaya. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menuliskan sebuah teguran karena jemaat Galatia mulai menggeser pusat iman mereka. Kristus tidak ditolak secara terang-terangan, tetapi ditambah. Dalam perjanjian lama, sunat adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham, Kejadian 17. Sunat berfungsi sebagai tanda identitas umat pilihan, bukan sebagai sarana pembenaran. Abraham sendiri dibenarkan sebelum ia disunat. Masalah di Galatia muncul ketika sunat diubah maknanya dari tanda perjanjian menjadi syarat keselamatan. Pada saat itu orang-orang di Galatia menambahkan hukum Taurat sebagai dasar pembenaran, menggeser iman kepada Kristus menjadi iman ditambah usaha manusia, dan menyatakan bahwa salib Kristus belum cukup. Dengan kata lain, mereka menyatakan bahwa Yesus memang penting tetapi belum memadai. Inilah yang menjadi objek teguran dari Paulus. Injil yang ditambahkan bukan menjadi Injil yang lebih lengkap, melainkan Injil yang telah kehilangan makna dan kuasanya. Dalam ayat 1, Paulus menuliskan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kalimat ini menegaskan bahwa kemerdekaan dari belenggu dosa bukanlah hasil usaha manusia, melainkan karya Kristus di salib. Salib adalah tindakan pembebasan Allah yang final, tuntas, dan cukup. Manusia dibebaskan bukan untuk kembali terikat, melainkan untuk berdiri teguh di dalam anugerah. Oleh sebab itu, Paulus melanjutkan dengan peringatan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Pada saat itu jemaat Galatia sedang didorong untuk menerima sunat sebagai syarat rohani, seolah-olah iman kepada Kristus belum cukup. Sunat jasmania yang di dalam sejarah dan budaya Israel berfungsi sebagai tanda perjanjian, dijadikan ukuran dan syarat keselamatan. Oleh karena itulah Paulus menegur, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak ada gunanya bagimu, ayat kedua. Apa artinya karya penebusan Kristus di kayu salib jika orang masih berpikir bahwa dengan disunat pasti diselamatkan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita harus memahami bahwa masalahnya bukan pada tindakan sunat itu sendiri, melainkan makna dan motivasi di baliknya. Ketika sunat, perbuatan baik, berderma, bersedekah, atau praktik rohani apapun dijadikan sebagai dasar pembenaran, maka Kristus tidak lagi menjadi pusat. Salib kemudian mengalami pergeseran makna dari pusat menjadi pelengkap. Iman yang seharusnya didasarkan pada anugerah Allah berubah menjadi iman karena usaha manusia. Jauh sebelum Paulus menyampaikan mengenai sunat, Tuhan sendiri telah menyampaikan sebagaimana terdapat pada kitab Ulangan 10. Di dalam ayat 16 dituliskan, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Di dalam ayat 4, Paulus menyatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ketika manusia mengandalkan hukum, maka ia sedang berada di luar anugerah. Salib tidak bisa dibagi dua, anugerah dan usaha. Sebab ketika usaha manusia menjadi dasar, maka anugerah berhenti menjadi anugerah. Di dalam ayat 6, Paulus menuliskan,
Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Inilah kehidupan yang berpusat pada salib. Bukan ritual, bukan status lahiriah, bukan prestasi rohani, melainkan iman yang hidup. Iman itu tidak pasif, melainkan bekerja oleh kasih. Dengan demikian Galatia 5 tidak sedang berbicara mengenai ritual sunat secara lahiriah, melainkan orientasi hati. Apakah hati kita masih berpusat pada salib Kristus atau perlahan-lahan beralih kepada prestasi rohani, disiplin secara formalitas, dan identitas keagamaan semata? Sunat rohani jauh lebih penting daripada sunat jasmania. Karena sunat jasmania hanya menyentuh tubuh, tetapi sunat rohaniah menyentuh akar keberdosaan manusia. Oleh sebab itu, hidup yang berpusat pada salib adalah hidup yang setiap hari kembali kepada anugerah. Kita taat bukan untuk diselamatkan, untuk diterima Allah, tetapi kita taat karena kita sudah diselamatkan, sudah diterima Allah. Kita mengasihi diri sendiri, keluarga, dan orang lain bukan untuk membuktikan iman kita, tetapi karena iman itu hidup. Kita berbuat baik dan berusaha menjalankan kehidupan dengan baik, menghasilkan buah roh, bukan agar kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, salib Kristus memanggil kita untuk bertobat. Selama salib tetap menjadi pusat, maka iman tidak akan berubah menjadi kesombongan rohani, dan ketaatan tidak berubah menjadi perhambaan, melainkan sarana pertumbuhan rohani dan karakter menuju keserupaan dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan, untuk kasih Tuhan, dan juga untuk anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami sehingga kami masih diizinkan untuk memasuki tahun 2026 dan memaksimalkan fungsi hidup kami di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali meneguhkan bahwa kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Kristus, yang telah memerdekakan kami melalui salibnya yang sempurna dan cukup. Kami mengakui bahwa begitu mudah hati kami bergeser, menjadikan ketaatan, disiplin rohani, dan berbagai perbuatan baik sebagai sandaran, seolah-olah karya Kristus perlu dilengkapi oleh usaha kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan bimbinglah kami supaya kami kembali hidup berpusat pada salib, berdiri teguh dalam kasih karunia, dan tidak lagi mengenakan kuk perhambaan. Ajarlah kami untuk hidup oleh iman yang bekerja melalui kasih, taat bukan untuk memperoleh keselamatan, melainkan sebagai respon syukur karena kami telah diselamatkan. Kami juga berdoa kiranya Engkau memelihara kehidupan setiap jemaat-Mu agar tidak terjebak dalam kesalehan lahiriah yang kosong, tetapi bertumbuh dalam iman yang hidup, tetap rendah hati, dan terus diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.